Jadi kita undang udah tahu dong kenapa kan dia. Iya. Jauh-jauh lo dari Jogja ya. Dia berangkat ke sini untuk bercerita. Tapi sebelumnya gue pengen bahas tentang awal mulanya kamu rame itu kan setahu aku disebutnya Dilan Bontot kan. Emang kenapa sih kalau jadi anak bontot? Ya lucu gitu kan, paling Iya. gemas, terus bontot itu kan karena aku eh gemesin tapi kayak banyak pressure-nya gitu loh. Kan biasanya keluarga dari anak bontot pressure terakhir yang harus paling sukses gitu-gitu kan harusnya anak terakhir kan. Oh gitu, emang isunya Iya. gitu ya. Ini kreatif gue juga anak bontot, terus dia ngomong katanya anak bontot tuh paling kuat bang. Emang iya? Anak bontot emang paling kuat. Bang Desu enggak ya? Oh lu bontot juga? Gue anak tunggal soalnya. Oh, Mm-mm. oh Iya, anakmu anak tunggal kan? iya. Iya, namanya Haiza kan? Benar. Gimana ceritanya sampai akhir dia tunggal gitu? Ya karena kan udah tutup pabrik ya. Tutup pabrik? Belum lah. Udah tutup dong. Ini banyak yang pengen tahu sebenarnya cerita awal mulanya. Coba aku cerita Iya. dulu. Jadi aku belum cerita di mana-mana ya. Awal mulanya itu sebenarnya memang karena sesuai dengan klarifikasi aku, nggak ada sangkut pautnya sama perselingkuhan. Jadi aku beli tanah. Terus habis itu kita baru pulang dari podcast Solo. Itu juga tentang couple goals gitu kan. Terus habis itu dia yang nyetir kan, mungkin dari Solo tuh capek segala macam ya. Aku juga capek ngisi podcast itu. Terus kita mampir ke tanah yang aku beli itu, ada gerbangnya kan. Dan aku pengen buka gerbang itu malam-malam karena kan sembari pulang kan itu podcastnya selesai malam kan. Aku bilang, "Bang, buka Bang pagarnya karena itu pagar tua. Aku pengen bisa buka itunya." Dan kita udah mulai harus latihan karena tanah itu udah aku beli gitu. Jadi kita harus mulai latihan buka si pagar itu gitu. Terus habis itu dia bilang, "Janganlah malam-malam nggak enak dilihat orang karena masih ada orangnya di tanah itu. Itu tanah masih ada yang nempatin di situ soalnya." Nah, terus habis itu aku bilang nggak apa-apa, buka aja latihan doang, buka gitu kan. Terus dia bilang nggak usah. Ya wes karepmu, aku bilang gitu. Karepmu tuh artinya kalau bahasa Jawa Iya. terserah gitu kan. Dia sebenarnya nggak ada kasar gitu, tapi dia tersinggung dengan itu. Selesai buka pagar dia nggak mau, ya udah aku naik ke mobil kan, balik ke mobil. Terus habis itu dia juga balik ke mobil. Terus dia ngerundel, nggak tahu kenapa dia marah dengan hal sesepele itu gitu. Terus dia ngerundel gitu kecil. Terus aku Dengar. emosi kan. Apa? Aku tanya, aku minta ulang apa? Dan diulang anjing gitu. Nantang nih gitu kan. Mana di situ posisinya ada ada karyawanku gitu kan. Dan aku udah bilang berkali-kali jangan pernah jatuhin aku, marahin aku di depan orang lain, terutama karyawanku gitu kan. Jangan pernah, aku kesel banget di situ. Jadi sepanjang perjalanan sampai rumah itu diem gitu kan, diem-dieman. Sampai rumah juga masih diem-dieman. Udah mau tidur, dia baru datang ke aku kicik-kicik, noel aku gini. Papa minta maaf ya gitu kan. Ya udahlah aku maafin kan. Tapi tuh kayak masih dingin gitu loh, Bang. Masih dingin, masih sama-sama gengsi. Besok paginya aku mau jadwal surgery, mau operasi. Operasi tete payudara. Dijelaskan sekali ya. Iya, terus kan itu kan harus foto dong, hadap depan, hadap samping, kanan gitu kan. Asistenku bilang, ngingetin, "Mbak ayo kita foto itu gitu kan." Terus ya udah panggil si Saf. Maksudku ya masa asistenku yang motoin teteku gitu loh. Maksudku kan biar dia gitu kan. Terus Helda datang menuju ke si Saf ini, "Mas itu fotoin Mbak Dilan gitu kan, payudaranya." Nah si Saf ini juga masih tahu kalau posisinya tuh aku kita masih belum baik-baik aja gitu. Dia bilang kayak gini, "Coba pastiin ke Dilan beneran mau aku yang foto apa enggak gitu." Aku denger kok kamu se-childish itu sih, maksudnya ya udah kalau misalnya aku udah minta kan kamu aja fotoin gitu kan. Nah dia nggak mau. Terus habis itu aku dengar, aku langsung marah, "Kok kamu kayak gitu sih?" Nah gitu kan, langsung aku marah. Dia juga langsung nyolot. Pokoknya pernikahan tuh semakin lama semakin kayak setiap kali aku marah dia juga marah balik setiap Itu kali. baru berapa bulan tuh? Udah 2 tahun. Oh 2 tahun itu. Terus udah marah-marah gitu. Terus dia tuh lagi minum es cendol di mangkok kaca gitu kan. Terus aku bilang, "Pecahin aja tuh sekalian es cendol itu." Dan dia pecahin beneran anjir.
Jadi kayak nantang banget ini orang gitu kan. Begitu dia pecahin, langsung semua barang yang ada di situ, pot-pot bunga apa segala macam, aku marah banget. Ku pecahin, ku lempar semuanya, pecah semuanya, habis semuanya. Ada yang kau lempar ke dia? Iya, lempar ke dia, cuma nggak kena ya, namanya lempar-lempar emosi gitu loh, nggak kena. Tapi pecah semua, habis semua. Jadi gitu kamu kan. maunya kena gitu? Maunya kena. Iya kan, itu kan mauku gitu kan, dan nggak, kejadiannya kan enggak, Iya, kenyataannya kan enggak. Terus Udah. Pecah gitu, selesai ribut gede, itu posisinya lengkap, karyawan ada 5 orang ya di rumah, mereka shock berat ya dengan posisi kayak gitu. Iya. Setelah udah pecah semua, dia pergi. Ini senyolot itu gitu, kataku, bener-bener kamu nggak apa? Nggak ada usaha. Nggak ada usaha dan berani-beraninya gitu loh. Keluar kayak, dari rumah. Nggak ada gentle-gentlenya untuk ngeredam, nge-tone down gitu loh. Oh, paham kok maksudnya. Iya. Terus. Dia keluar, pergi 2 hari, itu nggak ada kabar gitu kan. Nggak ada kabar. Posisinya itu tuh udah mendekati ini apa? 14 Februari apa? Valentine. Karena aku kesel. Aku bikin status, story. Status kayak ibu-ibu banget, kan? Kelihatan banget ibu-ibunya gitu. Story IG, bilang gini, voting. Ngerayain Valentine enaknya sama siapa ya? A, no one. B, cowok baru. Ku gituin. Oh, itu awal mulanya. Iya. Oh. Nah, dari situ, semua orang pada berbondong-bondong ngasih info, Dilan beneran aku pernah ketemu sama suamimu di Tinder, bla 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 segala macam. Oh, itu awal mulai. Awal mulai loh. Padahal aku sama sekali nggak tahu gitu. Kita benar-benar ribut gara-gara yang itu ego, gara-gara ego kan itu. Bener dong aku bilang itu gara-gara ego, bukan gara-gara orang ketiga segala macam. Aku kaget. Dapat laporan-laporan dari netizen itu. Terus habis itu aku awal denial kan. Ndredeg tahu nggak Mas? Ndredeg kayak gitu, gemeteran ya. Awalnya gitu. Belum bisa cerna dan kayaknya enggak gitu ya. Iya, masih denial, nggak mungkin dong dia selingkuhin aku segala macam. Aku nggak pernah tahu aku diselingkuhin segala macam. Selesai itu aku benar-benar konfirmasi ke orang-orang yang ditemui dan memang benar mereka ketemu. Ternyata nggak cuma 1 orang. 10 lebih kalau sekarang ya, sampai sekarang yang udah kamu udah dapat bukti. Iya, yang udah dapat testi, anjir, testi. Maksudnya testinya kamu dapat dari mana? Testi dari cewek-cewek itu beneran ketemu sama si Saf gitu. Oh, kamu hubungin gitu? Iya, aku telepon satu-satu. Satu-satu? Iya, bahkan ada yang aku ketemu. Ketemu langsung gitu? Yang ketemu langsung itu yang sampai tidur gitu. Sampai dia tidur sama itu? Iyalah. Oh, kejam ya? Kejam. Kejam banget. Oke. Terus. Nah, selama 2 hari itu aku ngumpulin informasi dan kita nggak kontak-kontakan dengan berita yang beredar di luar sana kan, kayak selingkuh, iya bener gitu kan. Aku juga masih denial. Dia tuh nyempetin ke rumah ibuku untuk mencuci otak keluargaku bahwa ini ribut ini tuh bukan karena perselingkuhan ya, tapi karena egonya Dilan, egonya dia yang sama-sama tinggi segala macam. Dan orang tuaku tuh percaya gitu, ibu sama kakakku tuh percaya dan akhirnya memaksa kami bertemu tuh, ya kan? Dan aku di situ emang pengen ketemu, pengen tanya ke dia gitu kan, pengen confirm sebenarnya memang udah tahu sih ya kan. Oh kayak masih belagak pilon gitu depan dia kan. Ada aku share di eksklusifnya, di eksklusifku. Oh, kamu share semua itu di eksklusif Instagrammu. Oke. Terus kan awal tuh masih kayak ini, dia masih marah-marah mengenai aku yang egonya tinggi, pemarah segala macam. Yang tadi kamu cerita. Terus habis itu aku tanya, tapi kamu selingkuh nggak gitu kan? Enggak, demi Allah, enggak, pokoknya enggak gitu kan. Kalau yang ketemu di sini, ya dia enggak, itu cuma ketemu sekali gitu kan. Nanti aku bawa lagi bukti cewek lain yang lainnya. Oh, padahal kamu udah kumpulin nih. Terus baru dia ngaku lagi. Ternyata banyak banget anjir. Ujung-ujungnya ngaku. Ngaku. Awalnya nggak ngaku. Enggak, gitu. Awalnya masih berkeras banget. Enggak, pokoknya memang itulah kalau nama kita udah tinggi, waduh. Nama kita udah tinggi, ada aja jalan orang untuk mau menginikan. Dia ngomongnya gitu. Ya. Bawa nama Allah nggak? Bawa, dia bilang demi Allah, dia nggak ngelakuin itu gitu. Oh, paham. Udah kan? Habis itu,
apa namanya selingkuh Iya, itu. akhirnya ketemu orang tua segala macam. Baru ketahuan di situ kalau akhirnya ngaku. ngaku. Akhirnya? Tapi nggak langsung di pertemuan itu loh, Mas. Oh, dia nggak langsung di ngakunya. pertemuan itu? Nggak langsung di pertemuan itu dia ngakunya. Setelah kayak butuh beberapa waktu. kali gitu? Iya, awalnya kan keluarga aku kayak masih mau mediasi. Dan awalnya aku mau keep cerita ini gitu kan. Aku juga malu gitu kan. Dengan, bukan malu apa-apanya ya, tapi malu selama ini aku kontennya sebucin itu sama dia, dan dia ternyata di Jogja udah terkenal, ketemu sama banyak cewek, dia kayak lempar tai ke mukaku aja. Dan kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali gitu. Dia ketemu sama cewek-cewek itu berganti-ganti, dan ceweknya nggak milih-milih. Jadi kayak aku sabar. Iya, minum dulu, gendes. Minum. Ini bukan buat diminum ya, dipakai di area ya. Iya, ini hanya gelasnya aja. Sabar, biar dia tenang dulu. Iya. Lanjut. Enggak, aku udah tenang. Cuma aku nggak maafin ya, jadi makanya kayak gini gitu. Iya, itu bukan. Iya. Sabar. Bukan aku marah sama ini loh ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa lampiaskan ke saya ya. Cuman ada yang bilang katanya, walaupun sudah ketahuan selingkuh saat itu, katanya kamu masih ngonten bareng katanya. Itu benar nggak? Enggak. Udah nggak konten bareng di Februarian gitu katanya. Enggak, jadi gini, Bang. Iya. Kita nikah Januari 2023. Iya. Dia tuh udah ketahuan selingkuh dari Februari 2023. Berarti sebulanan ya? Sebulan setelah menikah dia udah selingkuh. Tak ketahuannya ya baru sekarang. Pas ributnya itu di bulan apa? Ributnya kan baru ya akhir-akhir ini. Kapan ya, Hel? Januari akhir. Oh, pokoknya deket-deket situ lah ya. Jadi ketahuannya setelah nikah nih, bener-bener gitu. Tunggu, Iya. tapi sebelum kamu nikah itu pernah pacaran berapa lama? 4 tahun. Nggak ada ribut-ribut? 4 tahun nggak, putus nyambung, Bang. Oh, putus nyambung. Tapi kok nggak pernah tahu kalau... Nggak tahu, Sama beneran. sekali. Bener-bener nggak tahu, dan aku memang mematikan feeling itu gitu. Kayak aku percaya sama dia, aku percaya sama dia. Nggak ada kayak gitu dia. Tapi ada isu-isu? Enggak sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, dan gelagatnya memang dia halus banget sih. Mungkin teman-teman yang mau selingkuh ya bisa tanya-tanya sama Safnoviar anjir. Jago anjir. Manipulatif banget dengan muka dia yang inosen. Itu ya. Kayak dia benar-benar penipu. Aku merasa ditipu banget gitu, Bang. Dan semua orang yang berada di sekitarku, karyawan, orang tua, keluarga segala macam, agree gitu kalau dia nggak ada gelagat itu gitu. Tapi kenyataannya kayak disambar petir gitu. Iya. Tiba-tiba tahu itu kan yang bikin paling pahitnya di situ kan. Iya. Nggak ada indikasi sama sekali gitu. Kayak serangan jantung ibaratnya. Cuman pada saat kamu dulu deket 4 tahun apalagi, dia nggak ada kayak hal-hal yang menurut kamu, ini orang red flag deh gitu? Enggak sih. Nggak ada? Nggak ada ya. Soft spoken nggak? Atau bahasanya atau apa gitu? Yang kasar mungkin atau... Oh, enggak. Enak aja semuanya? Enggak, biasa aja, biasa. Maksudnya, ya kalau dia jelek aku udah tahu dari awal. Kalau dia nggak bisa cari duit, biasa aja. Aku udah tahu dari awal. Dan semua itu aku terima gitu kan. Tapi yang penting kamu jadikan aku satu-satunya. Karena itu aku udah bilang berkali-kali di mana-mana. Egoku sebagai perempuan, aku pengen jadi satu-satunya. Ego dia laki-laki tuh apa sih? Kebanyakan duit kan. Dan aku, it's okay gitu. Aku bisa cover itu gitu. Yang penting kamu bisa jadiin aku satu-satunya. Itu yang aku butuhin. Aku pengen disayang, aku pengen mengerti, pengen dimong aja. Paham. Aku cuma pengen disayang aja gitu. Paham. Yang selebihnya kekurangan dan kelemahan kamu, itu udah aku terima gitu. Tapi konsep itu agak aneh buat aku ya. Maksudnya kamu cukup dia jadikan kamu satu-satunya. Dia nggak bisa kerja apa segala macam, ya udah nggak apa-apa, nanti aku yang cover. Iya, maksudnya kerja bareng gitu kan. Kerja bareng maksudnya Iya. gitu. Cuma kan jarang ada cewek mau kayak begitu. Kenapa kamu maunya kayak begitu? Ya karena bukan maunya kayak gitu ya. Dia posisinya di hubungan ini bisanya kayak gitu, ya udahlah gitu. Ngerti Iya, kan ngerti. maksudnya? Aku dia bisa kayak gitu, tapi kan jarang ada cewek yang maksudnya, ya kalau Iya, dia dan sekarang aku mau. nggak mau kayak gitu lagi, Bang. Itu adalah kebodohan sih. Kesalahan terbesar seumur hidup yang aku lakukan, dan itu kefatalan sih menurut aku. Itu terlalu fatal gitu. Aku dari kecil udah terbiasa di dalam pressure ya. Kita belajar. Aku benar-benar anak sekolah yang belajar dengan baik. Nggak neko-neko. Pergaulanku nggak luas. Terus memang kita cuma belajar dituntut untuk earn something, achieve something gitu kan. Terus sosok ayahku juga ya kayak gitulah. Mungkin nggak usah dibahas di sini ya. Iya, nggak usah lah. Intinya ya aku nggak mendapatkan sosok father figure ini, memang bener-bener itu yang miss yang gitu ya mantep di gitu aku. ya. Itu yang miss, yang hilang di Yang aku hilang gitu. di kamu. Dan
sempat ngomong-ngomong sama orang ya, baru ketahuan kalau ternyata aku cuma dikasih treat yang nggak sespesial itu dari dia, tapi karena ada itu yang hilang, jadi ya udah aku nurunin standar gitu untuk ya udah deh kamu aja lah gitu. Iya. Ngerti kan? Itu yang kamu lihat akhirnya itu jadi suatu hal yang salah dalam pengalaman. Iya, itu kamu. salah. Ternyata itu salah banget. Jangan kayak gitu lagi lah. Perempuan-perempuan di luar sana jangan kayak gitu. Bisa belajar lah dari hal yang kamu perbuat yang udah salah itu. Cuman kan pasti ada sesuatu di diri kamu yang membuat kamu bisa menerima kondisi itu. Karena kalau secara umum kan wanita rata-rata jarang ada yang mau, ya kan? Dimana laki-lakinya kayak begitu, maaf ya tanda kutip, kamu tetap mau nerima, mau ya udah bareng-bareng segala macam. Sedangkan kamu yang lebih di sini nih, ibaratnya gitu. Apa gitu selain dari figur yang kamu belum dapat, apa gitu percintaan sebelumnya atau apa gitu yang membuat kamu ya udah. Yang penting cowoknya mah nurut sama gua. Yang penting cowoknya ikut sama gua. Yang penting dia setia gitu kan. Maksudnya memang yang aku cari dari dia hanya kasih sayang, tempat bersandar gitu ya. Sosok laki-laki yang ngayomin aku. Iya, tapi kan ya, maksudnya secara kelaki-lakian tuh kayak ada yang miss ya. Ada yang miss kan ya. Kamu kan menyadari hal itu. Biasanya kan cewek maunya dia yang dinafkain, dia yang ini segala macam. Kalau ini kan enggak ya, istilahnya ada yang miss di situ. Kalau pengalaman kamu pacaran dulu begitu juga treatmentmu? Enggak sih. Lah, kok yang ini beda? Aku nggak banyak gonta-ganti cowok ya, mantanku dikit. Jadi terlalu cepat kali ya aku memantapkan diri. Jadi aku nggak cari dulu orang, aku nggak survei dulu, nggak cobain Nggak cobain, bahasanya nggak cobain. Nggak coba, ya itu cari tadi. Pengalaman. Bukan cari pengalaman, apa ya? Ngobrol, sekedar ngobrol untuk kayak scan orang gitu. Oh dia kayaknya enggak. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku tuh udah terlanjur, ya udahlah dia aja gitu. Dan itu salah, itu yang aku sesalin gitu loh. Iya, karena netizen tuh banyak yang bingung. Oh, kalau udah tahu kayak gitu, apanya gitu yang kamu mau gitu. Kamu juga bingung ya? Iya, sekarang aku kayak sadar gitu. Jadi apalagi bargaining power dia yang dia bisa kasih ke aku gitu. Kalau dia nggak bisa setia juga, dia nggak bisa appreciate aku juga gitu. Jadi kayak ini benar-benar kayak aku ditipu habis-habisan gitu loh. Iya. Dan kamu sekarang menyalahkannya ke siapa? Ke diriku kamu sendiri? Dong, ya. Itu yang paling telak gitu loh. Iya, jadi makanya sekarang posisinya di tahap maafin diriku sendiri dulu atas kebodohan yang terjadi ini ya, yang super bodoh sih. Dan aku baru sekarang anjir tolong banget. Kenapa aku mau sama dia? Kenapa aku seburu-buru itu mau di in relationship, kemudian aku setia, patuh segala macem gitu kan. Sementara aku bisa kapanpun aku bisa selingkuh gitu kan. Dan itu tidak aku lakukan gitu. Itu sangat menyakitkan loh, disakitin sama orang yang nggak pantas nyakitin kita gitu. Diselingkuhin sama cowok yang jelek itu super duper nyakitin. Daripada diselingkuhin sama yang ganteng sekalian gitu. Dia masih punya bargaining power, dia masih punya reason, dia masih bukan dibolehin ya untuk selingkuh cowok ganteng. Cuma kayak ya setidaknya paham lah, mungkin ada cewek yang langsung berlari ke dia, "Mas," gitu kan, "tolong iki aku." Karena mungkin ganjen atau apa gitu kan. Tunggu, aku mau nanya, si Sefno ini menurut kamu ganteng apa enggak sih? Enggak. Enggak, cuma fisik itu dulu aku malah cari yang jelek gitu. Iya benar. Ya maksudnya bukan physical appearance itu nggak ini. Nggak harus yang ganteng, gimana gitu. Dia juga nggak jelek lah ya. Iya, ya menurutku jelek gitu. Tapi maksudnya udah aku bisa sayang sama dia gitu. Asal kamu nggak kayak gini gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang, "Kenapa Dilan baru sekarang ini?" Ya karena aku nggak tahu aku diginiin gitu. Iya, paham. Nah itu. jadi kalau misalnya dia nggak giniin aku terima gitu loh. Semua kekurangan dan kelemahan dia. Kenapa baru speak up sekarang? Ya karena baru tahu sekarang gitu. Nggak ada aku tipe-tipe yang kayak dari kemarin tahu terus aku masih coba fight dengan hubungannya. Enggak lah. Aku baru tahu ini gitu. Oh, jadi bukan kamu udah tahu tapi kamu terus berusaha untuk mempertahankan. Oh, itu tidak ada ya. Ini satu sekali anjing bener ini cowok. Bener, aduh, kayak rasanya kayak disambar petir, dicincang-cincang badanku. Dan posisinya udah kayak gini pun aku masih ngasih duit lagi ke dia. Kayak ini kayak bertubi-tubi udah jatuh tertimpa tangga gitu. Iya.